Segenap orang Syekh Mursyid yang hadir pada Manaqib Online Internasional pada pagi hari ini di antaranya Romo Yai Mustafa, Romo Yai Mahya, Romo Yai Anang, juga Ayahanda Profesor Edi Sunario, Bunda Aya, Bunda Dr. Sari, Profesor Priyatno, khusus kepada Syahiful Hajat. Pada pagi hari ini Ibu Haja Eni Blora dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengeras Abah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita fadhilul syuhur yang ditulis oleh guru kita Rabi Ustani. Huruf yang kedua adalah ro. Huruf adalah ba. Wa amal ba fi hada syari birrul walidain. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wa lam takum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man intasaba ila ghairi abihi walanallahu man farraqa bainal walidati wa waladiha wa bainal akhi wa akhihi walanallahu man la'ana walidayhi. Tabaruk kita fadlu syukur yang disampaikan oleh guru kita dalam kitab fadlu syukur. Kita semua alhamdulillah dengan izin Allah kita semua dipertemukan dengan guru mursyid. Ini anugerah yang sangat luar biasa. Di bawah bimbingan guru kita Pangersa apa? Kita semua diperbaiki hubungan-hubungan kita dengan yang penting sekali kita hubung. Hubungan kita yang pertama yang dibenahi oleh guru kita adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru kita membenahi hubungan kita dengan Allah sehingga insya Allah kita yakin bahwa hubungan kita dengan Allah baik-baik saja. Kenapa? Karena sebelum kita bertemu dengan guru mursyid, ya hubungan kita dengan Allah ya begitu-begitu aja. Sholat juga ya hanya yang wajib-wajib itu pun sering sekali mohon maaf, sering sekali kita pontang-panting, sering sekali ketinggalan, sering kali sholat seenaknya, ya tidak di awal waktu. Kadang-kadang sholat duhur jam 2, sholat asar jam setengah 5, sholat maghrib mungkin rada tepat, sholat isya kadang-kadang sampai tengah malam, sholat subuh kadang-kadang rada mepet. Tapi dengan bimbingan guru mursyid kita, alhamdulillah, hubungan kita dengan Allah diperbaiki. Ya. Terutama sholat kita diperbaiki. Kita sholat selalu dibimbingkan oleh guru kita di awal waktu berjamaah. Sebelum waktu masuk kita sholat sudah siap di atas sajadah. Sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala melalui azan, kita sudah ada di tempat. Ini adalah luar biasa bimbingan dari guru kita. Ya. Bimbingan dari guru kita. Sehingga terasa sekali komunikasi kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah semakin baik. Ya. Kalau tidak ada bimbingan dengan guru, dari guru mursyid, ya wallahu a'lam. Kita semua mungkin masih seperti yang dulu. Sholatnya begitu, banyak telatnya, banyak ininya, banyak. Nggak ada. Ya, dengan kita bertemu dengan guru mursyid yang pertama kali dibenahi adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita ditanamkan zikir khafi yang merupakan inti daripada ibadah. Kunci ibadah itu diterima oleh Allah adalah zikir khafi. Kunci doa kita diterima oleh Allah adalah zikir khafi. Dan itu kita dapatkan setelah kita bertemu dengan guru mursyid, ditalkin, ditanamkan oleh guru mursyid. Ya. Jadi guru kita membenahi hubungan kita dengan Allah. Sehingga kita merasa bukan saja di dalam sholat, tapi di luar sholat pun, melalui zikir khafid tadi, kita selalu merasa, selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada. Ini anugerah yang sangat luar biasa. Inilah bimbingan guru mursyid yang tidak mungkin kita dapatkan kalau kita tidak bertemu dengan guru mursyid. Yang pertama, yang dibenahi oleh guru kita adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang dibenahi oleh guru kita adalah hubungan kita dengan
Rasul kita dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang ketemu dengan guru mursyid beda. Orang yang tidak punya guru mursyid seakan-akan jarak kita dengan Rasulullah begitu jauh. Begitu jauh karena memang rasanya jauh. Jadi merasa orang-orang yang tidak ketemu dengan guru mursyid merasa sangat pesimis. Ya. Kita tidak menyalahkan pengajaran orang lain. Tetapi seringkali kita sering mendengar, bukan saja orang umum. Kadang-kadang para ustadz, para kiai pun menyampaikan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti kelak di hari kiamat. Udah nanti kelak hari kiamat. Jadi kayaknya jauh banget itu namanya syafaat. Jauh banget kita itu pun mudah-mudahan. Ya. Ini kenapa? Karena mereka tidak bertemu dengan guru mursyid. Tapi setelah kita dipertemukan dengan guru mursyid dibenahi hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui apa? Satu, melalui sholat-sholat sunnah. Ya. Rasul berpesan, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang senang dengan sunnahku, siapa yang menghidupkan sunnahku, ada dua hadis. Ada yang an ahabba sunnati faqad ahabani, ada yang ada yang man ahya sunnati faqad ahabani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, siapa yang cinta kepada sunnahku, berarti dia telah mencintai aku. Dan siapa yang mencintaku, kana ma'i fil jannah, maka pasti dia akan bersama di surga. Menghidupkan sunnah, senang dengan sunnah. Inilah yang dibimbingkan oleh guru mursyid kita. Ya, terutama di dalam masalah sholat. Di dalam sholat kita yang wajib itu cuma 17 rakaat. Dan itu yang kita lakukan di masa lalu. Ya, sering-sering kita dengar, memang kita dengar sering tahu dengan sholat duha. Tapi yang kita tahu sholat duha adalah bagi yang kepepet masalah rezeki. Kita tahu masalah sholat tahajud. Kita tahu juga sholat tasbih. Cuman jarang kita lakukan. Sholat hajat, apalagi kalau ada hajat doang. Sholat istikharah kalau lagi puyeng doang. Dengan pilihan-pilihan. Ya. Tetapi di bimbingan guru mursyid kita luar biasa. Sunnah-sunnah itu banyak sekali. Ya, kalau tidak kita lakukan tidak kurang dari 100 rakaat. Ya. Sholat-sholat sunnahnya lebih banyak daripada sholat wajibnya. Ya, paling tidak di sholat maghrib. Sholat maghrib cuma 3 rakaat. Tapi kita melakukan qobliyah maghrib, wa'diyahnya, awabinya, dan seterusnya. Itu sudah luar biasa. Ini tanda cinta kita kepada Rasulullah. Melalui menghidupkan sunnah, cinta kepada salat sunnah. Ya bahkan guru kita menegaskan tidak ada wajib, tidak ada sunnah. Semua adalah perintah Allah. La yusamma sufyan. Madam al-farqu bainal fardi wa sunnah. Tidak dikatakan sufi. Tidak dikatakan kesucian jiwa. Kalau masih membedakan antara fardu dan sunnah. Maka ikhwan pantangan ngomong, sholat sunnah ini. Yuk tahajud sunnah ini. Nggak boleh. Ikhwan itu nggak boleh. Kalau di luar silahkan orang-orang yang belum ikhwan. Tapi setelah kita jadi ikhwan, sholat tahajud adalah menjadi kewajiban kita. Sholat duha dan sholat-sholat yang lain. Nggak ada bilang sunnah, nggak boleh. Seorang sufi tidak membedakan antara yang fard dan sunnah. Semua adalah perintah Allah. Inilah yang ditanamkan oleh guru kita. Maka kita semua dididik oleh guru kita melalui amaliyah. Sebelum berangkat kerja kita ada sholat luar biasa. Ada isyraq, isyraq, istikharah, istihaidah, istikharah, isti'anah, sampai duha ditutup dengan kifaratul baul. Ya. Sebelum tidur kita juga ada sholat-sholat. Semuanya ini adalah bimbingan dalam rangka kita menghidupkan sunnah Rasulullah sebagai bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berarti apa? Ini dengan kita melaksanakan sunnah ini memperbaiki hubungan kita dengan Rasulullah. Belum lagi masalah sholawat-sholawatnya. Ya. Pasti itu kita seperti semua tarekat itu pasti ada punya sholawat. Dan kita punya rajanya sholawat, yaitu sholawat Bani Hashim.
Ini bimbingan guru mursyid kita. Mohon maaf. Kalau kita tidak dipertemukan dengan guru mursyid, nggak bakal kita bisa seperti ini. Ya, jangankan sholat yang banyak-banyak itu, jangankan ngelaksanain, tahu aja enggak. Ya, namanya sholat birrul walidain, sholat awabin, itu enggak masyhur. Ya, sholat lidah fil bala itu di luar nggak ada. Ya, kenapa di luar itu nggak masyhur? Ya, yang masyhur aja jarang-jarang dikerjain, apalagi yang nggak masyhur. Ya. Bukan saja di luar, di lingkungan pesantren pun itu jarang kitab yang menjelaskan tentang itu. Paling ada dia maghrib, yang birrul walidain, awabin, eh, yang hifdil iman, itu nggak ada. Ya, jarang kitabnya sekali. Dan inilah kita guru kita luar biasa. Di bawah bimbingan guru kita, hubungan kita dengan Rasulullah ini intens terus. Belum lagi kita dikasih tahu sama guru kita. Kalau orang di luar bertemu dengan Rasulullah hanya mimpi, jadi anggap mimpi susah, nggak akan bisa, susah, sulit sekali untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi guru kita menjelaskan, guru kita menjelaskan kita ini tiap waktu, tiap kita sholat bertemu dengan Rasul. Kita menghadap kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui at-tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Assalamu alaika ayyuhana. Assalamu alaika. Ini adalah muhotab. Rasul ada di depan kita. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Ya. Ini yang di luar nggak diajarin. Ternyata kita dalam setiap sholat itu kita pasti ketemu dengan Rasulullah. Cuman kitanya nggak ngeh karena nggak ada dalamnya, nggak ada hadir hati ingat kepada Allah, karena nggak ngerti. Ya. Jadi bukan mimpi, kita ketemu dengan Rasulullah tiap kita sholat juga. Assalamualaikum ayuhan Rasulullah ada hadir di depan kita. Ya, kayak orang masrokol kita baca rawi di ketika mahalul qiyam kita terbang, kita bangun. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Itu semua adalah kita mahalul qiyam. Berdiri. Kenapa kita berdiri? Yang tadinya duduk menghormati kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, nah, alaika. Ya Nabi, salam alaika. Wahai Nabi, salam untukmu. Kenapa Nabi hadir? Makanya kita menghormati Rasulullah, kehadiran Rasulullah. Kita mahalul qiyam berdiri ketika kita baca rawih. Jadi Kak ini adalah muhotab, orangnya ada di depan kita. Seperti kita dalam tahiyat juga, ya at-tahiyatul assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Ketika itu Rasulullah ada di depan kita. Jadi ketemu dengan Rasulullah bukan mimpi. Jadi maka ketika kita setiap sholat itu ketemu kita dengan Rasulullah. Itu artinya apa? Kita selalu hubungan kita dengan Rasulullah. Ya, di samping sholawat kita juga terus kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dalam sholat pun kita bertemu dengan Rasulullah. Semakin banyak sholat kita, semakin banyak tahiyat kita, semakin kita sering kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bimbingan guru mursyid. Ya. Bimbingan guru mursyid memperbaiki, bukan saja di samping memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mimpi bahwa syafaat Rasulullah bukan mudah-mudahan, bukan nanti di hari kelak, di hari kiamat. Bukan, ya kalau ada yang begitu silahkan aja. Tapi bagi kita ikhwan TKN, syafaat Rasulullah bukan kelak, tapi dari sekarang. Bagaimana kelak-kelak nanti dapat syafaat kalau di dunia tidak mendapatkan syafaat? Ya. Inilah konsep guru-guru kita. Jadi bukan nanti sekarang. Mendapatkan ridho Allah bukan nanti sekarang. Dapatkan ridho Allah. Mendapatkan ampunan Allah bukan nanti sekarang. Dapatkan ampunan dari Allah. Bagaimana? Talqin. Mendapatkan ampunan dari Allah. Talqin. Pasti diampuni oleh Allah. Mendapatkan ridho Allah. Talqin. Pasti dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, mendapatkan syafaat Rasulullah, talkin pasti mendapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan mudah-mudahan, bukan ntar, kelak, kelak, kelak. Ya, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, yang dibenahi oleh guru kita. Setelah kita memperbaiki hubungan dengan Allah, kita perbaiki hubungan dengan Rasulullah, adalah hubungan sesama manusia. Siapa kali yang pertama harus kita perbaiki hubungannya dengan kedua orang tua kita. Sebelum kita kepada yang lain, orang tua kita dulu, hubungan kita dengan orang tua kita baik, ya, diperbaiki dulu, ya. Maka ada hadis, ya Rasulullah, datang seorang sahabat kepada zaman aku bi husni sahabat. Ya Rasul, siapa sih orang yang pertama harus kita hormati? Dijawab, ibumu, 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 baru bapakmu. Artinya apa? Kedua orang tua kita. Ya. Ini guru kita punya kepedulian yang luar biasa. Dibenahi kita oleh guru kita dengan birrul walidain ini. Ya. Dengan orang tua. Ini orang tua yang kita awal. Maka kita setiap waktu kita mendoakan kedua orang tua kita. Sebagai arwahi aba ina wa umatina al-fatihah. Kemudian kita juga sholat birrul walidain. Ketika kita ulang tahun juga kita sungkem terima kasih kepada orang tua. Ini dalam rangka membenahi hubungan kita dengan Allah, dengan Rasul, dan kedua orang tua kita. Nah, bahkan pengersabah memberikan petunjuk kepada kita dalam Al-Quran itu, ya, di dalam surat Al-Baqarah 215 itu Allah, guru kita mengutip ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma tawwal min khairin fa innallaha bihi alim. Katakan wahai Muhammad, mereka bertanya tentang siapa, kepada siapa saya berinfak. Katakan ma'an faktu min khairin, apa yang kamu infakkan dalam bentuk kebaikan. Yang pertama adalah falil walidaini, orang tua dulu. Jangan yang jauh-jauh dulu, orang tua dulu diurusin. Kita punya rezeki buat orang tua dulu, yang lain nanti. Ya, orang tua dulu kita penuhin kebutuhannya. Orang tua dulu kita penuhi keinginannya. Nomor pertama, walil walid. Ini petunjuk Allah. Kalau orang tua sudah beres, masih ada tambahan, masih ada rezeki, wal akrowin untuk kerabat, saudara-saudara dulu, jangan yang jauh-jauh dulu, jangan orang lain dulu. Setelah orang tua adalah urutannya kerabat, saudara-saudara kita, kakak adik kita, keponakan. Kalau itu sudah beres, wal yatama, baru anak-anak yatim. Anak yatim udah beres, baru wal masakin, orang-orang fakir miskin yang ada di lingkungan kita. Orang miskin udah beres, wal misabil, ibnu sabil. Ini ada tingkatannya, ada urutannya. Ya. Maka sekali lagi, guru kita luar biasa. Ini membimbing kita semua untuk membenahi hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Ini petunjuk yang luar biasa. Dibenahi hubungan kita dengan Allah, dibenahi hubungan kita dengan Rasulullah, dibenahi hubungan kita dengan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Semuanya kita benahin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga kita selalu istiqomah dalam bimbingan guru mursyid kita. Pasti kita bersama beliau dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.